Begini saja sudah terlihat jelas nggak? Ini kalau begini saja sudah bisa terlihat ya. Jadi tidak perlu saya slideshow ya. Oke, Terlihat, Bu, terlihat. oke. Ya, jadi sedikit review ke belakang. Mata kuliah di Advan ini adalah yang namanya juga mata kuliah lanjutan. Teman-teman mahasiswa, saya panggilnya teman-teman saja ya. Teman-teman mahasiswa awal belajar elementary itu dasar, kemudian kalau disebut badannya akuntansi itu adalah saat kalian belajar intermediate, akuntansi keuangan menengah, dan sekarang aplikatif itu di mata kuliah advance, akuntansi keuangan lanjutan. Di Unusia masih ada dua nih Pak Ilham, AKL 1 dan AKL 2. Di kali ini materi untuk persekutuan eh, diawali dengan pemahaman bahwa bentuk perusahaan itu ada macam-macam, ada perseorangan, ada persekutuan, kemudian nanti ada perseroan, gitu ya. Bagaimana dengan uh, persekutuan ini pembentukannya kemarin? Seharusnya saya sampaikan kemarin, tapi berarti sudah dengan penjenengan ya Pak Ilham. Pembentukan dari persekutuan dari satu atau lebih orang, bisa perusahaan perseorangan. Jadi yang bergabung itu bisa dalam bentuk individu yang membawa uh, asetnya dia, atau juga dari satu perusahaan perseorangan yang bergabung. Untuk landasan penyusunan laporan keuangannya, kita tahu bahwa Indonesia menggunakan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang di situ ada 4 pilar. Ada SAK IFRS, SAK besar, kemudian ada SAK tetap, entitas tanpa akuntabilitas publik, yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan yang belum listing, yang nanti per 1 Januari 2025 akan berganti dengan SAK entitas private. Salah satu yang menggunakan etap atau nanti yang di 1 Januari 2025 itu berubah dengan entitas private adalah persekutuan ini. Kemudian nanti kalau ada SAKMKM, berarti itu yang menggunakan adalah mereka-mereka yang mengusahakan beroperasi menjalankan unit mikro kecil menengah. Kemudian ada ada SAK syariah, itu mengacu pada transaksi. Jadi setiap perusahaan yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan syariah, untuk transaksi itu dia harus menggunakan dasarnya adalah SAK syariah. Untuk persekutuan ini ada dua macam, sedikit mengulang bahwa ada yang dibentuknya itu karena sekutu-sekutu. Anggota dari persekutuan kita sebut sekutu. Yang aktif, kalau semua sekutu aktif, artinya berarti nama-nama sekutu yang bergabung itu boleh dicantumkan dalam nama dan biasa disebut dengan firma. Jadi kalau kalian melihat atau mendengar firma apa, itu artinya adalah persekutuan di mana semua sekutu atau anggotanya itu aktif. Tapi ada juga persekutuan itu yang ada anggota yang aktif, ada anggota yang pasif, gitu. Ada anggota yang hanya kasih modal, setor modal aja, tapi nggak ikut aktif menjalankan perusahaan. Artinya berarti persekutuan itu tidak boleh diberi nama sesuai dengan nama sekutunya gitu, karena kan ada yang tidak aktif. Itu biasanya dalam bentuk CV. Ya, jadi beda firma dan CV adalah itu. Kemudian dalam perjalanannya, persekutuan itu bisa mengalami yang namanya pembubaran. Kapan atau sebab pembubaran partnership itu ada beberapa alasan yang mendasari. Ada karena berdasarkan perjanjiannya itu, karena memang jangka waktunya itu sudah habis, jadi di awal saat membentuk persekutuan itu dibuat perjanjian. Nanti hanya akan sampai tanggal ini gitu misalnya gitu. Mungkin karena sekutunya itu
sudah punya rencana jangka panjang yang lain gitu sehingga eh, apa namanya hanya akan bergabung di persekutuan itu di tahun ini. Gitu. Akhirnya jangka waktu yang biasanya ditentukan di saat persekutuan itu dibentuk. Kemudian berakhir karena ada kesepakatan bersama. Nah, ya ini kita saya nggak bisa ngelanjutin gitu. Kemudian akhirnya berubah masuk sekutu yang baru sehingga terjadi bubar. Kemudian ada pengunduran diri, jadi ada sekutu yang mengundurkan diri. Itu kalau berdasarkan perjanjian partnership. Kemudian bisa juga persekutuan itu bubar karena terkena peraturan perundangan. Jadi kalau ada sekutu, salah satu anggota persekutuan itu yang meninggal dunia, maka persekutuan disebut bubar. Kemudian kalau persekutuan itu mengalami bangkrut, kemudian membutuhkan masuknya sekutu lain yang dia datang dengan menambah tambahan modal gitu, berarti persekutuan yang lama itu bubar. Kemudian bisa juga karena tindakan sekutu yang melanggar peraturan. Ya, jadi ada sekutu yang di awal kan sudah bikin perjanjian aturannya begini, ada ART gitu misalnya, tapi dalam perjalanan waktu itu ada sekutu yang melanggar itu, sehingga kemudian diminta untuk keluar dari persekutuan. Kemudian terjadinya perang di wilayah partnership sehingga sudah berbeda berbeda pendapat sehingga ada yang tidak cocokkan karena ada sesuatu yang uh, contohnya perang ini. Kemudian persekutuan juga bisa bubar karena keputusan pengadilan. Misalnya terjadi wan prestasi sekutu. Wan prestasi itu pelanggaran kode etik atau maksudnya ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh sekutu gitu. Jadi harusnya tahun ini menyelesaikan janjinya adalah utang harus selesai gitu. Tapi ternyata sekutu yang katanya aktif ini dia tidak berperan sesuai dengan janjinya, kemudian terjadi wan prestasi. Itu dia diminta untuk keluar sehingga persekutuan bubar. Kemudian keputusan pengadilan bisa keluar karena adanya perselisihan intern sekutu. Juga karena kondisi yang tidak memungkinkan keuntungan partnership, jadi kalau dilanjutin juga bakal rugi, nggak akan muncul laba gitu, bakal rugi. Atau alasan lain yang menyebabkan pembubaran. Jadi selama sudah diatur dalam ADART tapi ternyata tidak bisa dipatuhi oleh sekutu, itu bisa memungkinkan persekutuan itu bubar. Persekutuan disebut bubar itu karena adanya perubahan anggota. Jadi kan di awal kan persekutuan itu kan terbentuk ya, dua pihak atau lebih. Pihak itu kan bisa perorangan, bisa karena dia bawa usaha dagang ya gitu misalnya. Misalnya A dan B bergabung menjadi persekutuan X. Kemudian dalam suatu perjalanannya ada beberapa hal ini yang tadi saya sebutkan yang menyebabkan terjadi ini sehingga salah satu dari sekutu itu kemudian harus keluar. Tapi usahanya tetap jalan, gitu ya. Jadi kalau persekutuan itu disebut bubar itu kalau terjadi perubahan. Tadi contohnya A dan B bergabung membentuk persekutuan X. Kan ini gini aja. A dan B bergabung membentuk persekutuan AB. Manakala si A keluar atau si B keluar kan namanya sudah tidak lagi AB. Sehingga persekutuan itu disebut bubar. Tapi secara operasional dia masih jalan. Usahanya masih jalan. Jadi kalau dia manufaktur, dia masih mengolah produk. Kalau dia perusahaan dagang, ya berarti masih terjadi jual beli produk. Kalau perusahaan jasa, ya berarti masih memberikan pelayanan kepada customer, gitu ya. Jadi secara operasional masih ada, hanya terjadi perubahan sekutu entah jumlahnya, tapi yang pasti ada sekutu yang keluar ataupun ada sekutu baru yang masuk. Ini yang saya sampaikan adalah sebab secara umum. Sekarang bagaimana kalau kita masuk khusus untuk bidang akuntansi? Tadi ya, jadi sekutu yang bermasalah tadi, kemudian akhirnya diputuskan untuk dikeluarkan atau dia mengundurkan diri, itu membuat persekutuan bubar. Tapi dari sisi akuntansi, khusus
Kalau tadi kan secara umum ya. Kalau ini untuk akuntansi, persekutuan itu bubar itu tidak hanya karena ada sekutu yang keluar karena permasalahan yang macam-macam tadi, tapi juga bisa disebut bubar itu kalau ada sekutu baru yang bergabung. Ya. Jadi tadi misalnya ada A dan B bergabung membentuk persekutuan AB. Persekutuan AB itu disebut bubar kalau ada yang keluar atau ada yang masuk. Jadi kan sudah tidak lagi AB namanya. Tapi bisa jadi A atau ABC. Berarti kan AB-nya sudah bubar. Gitu ya. Jadi secara operasional sebetulnya masih berjalan, hanya terjadi perubahan sekutu. Perubahan anggota atau sekutu. Kemudian bagaimana pencatatan akuntansi jika ada sekutu baru yang masuk? Ada dua macam cara yang biasa dilakukan berkaitan dengan masuknya sekutu baru. Yang pertama itu bisa terjadi pembelian kepentingan. Jadi sekutu baru masuk dengan membeli modal sebagian atau keseluruhan dari sekutu lama. Jadi misalnya katakanlah aset dari persekutuan itu 100 juta gitu misalnya. Kemudian ada sekutu baru yang masuk, tapi jumlah total modal persekutuan itu tetap 100 juta. Tidak ada tambahan jumlah gitu, tapi dia membeli kepemilikan. Berarti tadi misalnya hanya ada sekutu AB, kemudian masuk C, berarti kepemilikan atas persekutuan itu A berkurang atau B berkurang, tetapi secara total tidak ada penambahan. Cara yang kedua bisa dengan dilakukannya investasi. Jadi saat sekutu baru itu masuk, itu dia membawa sesuatu. Sehingga ada tambahan aset dalam partnership. Ada tambahan aset dalam persekutuan. Jadi tadi misalnya total asetnya 100 juta, saat ada sekutu C masuk menjadi 120 gitu misalnya. Ya. Jadi itu bisa dengan membeli modal sebagian atau seluruhnya atau dengan menambah investasi. Untuk pembelian kepentingan sekutu lama, jika caranya yang dilakukan adalah dengan membeli, bagaimana pengaruhnya pada sekutu yang ada dan bagaimana pengaruhnya pada partnership atau persekutuan. Untuk efek atau konsekuensi pembelian kepentingan sekutu lama, itu bagi sekutu lama dia akan menerima aset yang diserahkan oleh sekutu baru. Artinya berarti sekutu baru itu menyerahkan aset kepada sekutu lama. Dan dalam partnership, dalam persekutuan itu tidak ada aliran aset atas transaksi ini. Tidak ada aliran aset karena sekutu lama masuk dengan membeli aset sekutu lama. Kemudian bagaimana dengan modal sekutu lama akan berkurang sebesar yang dijual atau yang disepakati bersama. Dan bagi sekutu baru, modal sekutu baru itu akan bertambah sebesar yang dibeli atau disepakati bersama. Satu hal yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat bahwa apapun yang terjadi dalam pencatatan atau kebijakan atau hal apa yang akan dilakukan atau diambil oleh partnership, oleh persekutuan itu berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau untuk bentuk perusahaan yang lain, perseroan gitu, itu disepakati dengan RUPS gitu misalnya, rapat umum pemegang saham. Tapi untuk persekutuan istilahnya adalah dengan kesepakatan. Kemudian untuk partnership terjadi perubahan komposisi kepentingan atau modal dengan adanya sekutu baru. Kemudian manakala ada muncul selisih lebih, yang kita sebut sebagai bonus atau goodwill akan diakui secara pribadi. Pribadi siapa? Pribadi sekutu lama yang menerima, yang asetnya dibeli oleh sekutu baru. Kemudian untuk sekutu baru, bonus atau goodwill itu akan diakui juga secara pribadi. Dan dalam pencatatan dalam
persekutuan itu tidak ada pengakuan bonus atau goodwill. Ya, jadi memang kelemahannya persekutuan itu adalah tidak ada beda antara dompet pribadi dan dompet perusahaan. Jadi manakala ada keuntungan yaitu masuk ke dompet pribadi, manakala persekutuan itu mengalami permasalahan, maka sekutu harus menambahi nombok dari dompet pribadinya dia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Boleh. Sebutkan nama biar saya ingat. Iya, nama saya Nur Khalifah, Ibu. Izin bertanya, tadi kan Ibu menyebutkan persekutuan bubar jika salah satu anggota sekutu itu meninggal gitu ya, Bu. Kalau misalkan sebelum meninggal, itu kepemilikan atas persekutuan bisa nggak sih, Bu, diwariskan ke anaknya misalnya gitu, Bu? Boleh. Pertanyaannya kan belum selesai ya kalau udah tak jawab ya. Iya, itu aja sih, Bu. Oh, itu aja. Iya. Ya, boleh. Jadi misalnya ini ada persekutuan A dan B bergabung bikin persekutuan gitu ya. Kita sebut CV atau firma gitu ya. Kita bisa sebut aja firma gitu ya karena anggapnya dua-duanya aktif gitu ya. Dua-duanya aktif, kemudian firmanya berkembang dengan baik. Kemudian tapi satu sekutu ini kok mulai sakit gitu. Tapi karena dia eman apa ya? Kan ini kan perusahaannya kan berjalan dengan baik gitu. Nah, jangan sampai kemudian ini beralih ke pihak lain gitu. Kemudian diwariskanlah gitu kepada anaknya, boleh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau belum, saya lanjutkan. Ini ilustrasi kalau ada pembelian kepentingan sekutu lama. Ya, jadi masuk sekutu baru dengan membeli sekutu lama itu kalau contoh kasusnya bagaimana? X dan Y adalah sekutu yang berbagi laba rugi dengan rasio 60 dibanding 40. Jadi sudah ada partnership, anggotanya adalah X dan Y dan mereka sepakat membagi laba dan rugi. Karena yang dibagi tidak hanya laba tapi juga rugi dibagi. Itu dengan rasio 60 dibagi 40. Kemudian masuk sekutu baru, Z. Sekutu baru Z disepakati masuk sebagai sekutu dengan membeli 25% kepentingan sekutu X dan Y. Berikut ini adalah raja saat sebelum masuknya sekutu. Ini sebelum masuknya sekutu. Ada aset, kemudian ada utang atau liabilitas dari persekutuan X ya ini. Kemudian masuk tadi Z dengan membeli 25% kepentingan. Perhitungannya tadi, Z itu membeli 25% dari X, membeli 25% dari Y, sehingga terjadi pengurangan modal masing-masing untuk X 500.000, untuk Y 250.000, karena tadi 25%-nya, sehingga bisa dihitung total kas yang harus dibayarkan oleh Z saat masuk menjadi sekutu baru itu sebesar 750.000. Saya ulangi ya, nih. Kan ada persekutuan partnership XY. Kemudian dari neraca sebelum sekutu Z masuk, diketahui kalau X itu punya modal 2 juta, Y punya modal 1 juta. Z masuk dengan membeli 25% kepentingan sekutu X dan Y. Berarti 25% dari 2 juta dan 25% dari punyanya Y 1 juta. Ya. Berarti dengan
sekutu Z itu masuk, dia harus membayarkan kas senilai 750.000. Kemudian jurnal yang harus dibuat adalah modal sekutu X berkurang 500, modal sekutu Y berkurang 250, modal sekutu Z bertambah senilai berapa kas yang dibayarkan tadi sejumlah 750. Terjadi perubahan komposisi modal partnership baru yaitu XYZ, di mana untuk persekutuan yang lama modal sekutu X tadi kan 2 juta. Tapi kemudian kan dibeli oleh Z tadi 25%-nya. Berarti tinggal 1.500.000. Y dibeli oleh Z 25%, tinggal 750, dan muncul modal sekutu Z 750. Jadi secara total jumlahnya tetap. Dari komposisi ini maka bisa disusun neracanya adalah modal sekutu X menjadi 1.500.000, sekutu Y 750, sekutu Z 750. Dari contoh ilustrasi yang pertama, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Siapa, Mbak? Siapa ini? Triuli. Tapi biasa dipanggil Yaya, Ibu. Oh iya, Mbak Yaya gitu ya. Iya. Yuk. Jadi misalnya salah satu sekutu ini kan mau menambah modal, Bu. Nanti apakah persentase dari ketiganya berubah atau tidak? Oh, belum sampai situ. Sabar. Nanti untuk itu nanti ada contoh yang lain. Ya, sabar ya. Ini kita masih yang pembelian dulu. Jadi kan tadi ada ini ya. Ini ya. Jadi akuntansi untuk masuknya sekutu baru kan ada 2. Ada pembelian kepentingan dari sekutu yang sudah ada atau dengan investasi. Nah, saya baru memberikan contoh yang pembelian kepentingan. Untuk yang ini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk yang pertanyaannya Mbak Yaya nanti yang berikutnya, contoh berikutnya yang untuk investasi. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan untuk contoh yang pertama? Kalau tidak, saya lanjutkan. Bagaimana bila masuknya sekutu baru itu dilakukan dengan melakukan investasi? Jadi, sekutu baru masuk dengan melakukan investasi. Yang terjadi bahwa sekutu lama dia tidak akan menerima aset yang diserahkan sekutu baru, karena sekutu baru itu akan menyerahkan aset ke partnership, menyerahkannya kepada partnership, dan partnership atau persekutuan akan menerima aset yang diserahkan sekutu baru. Berarti ada tambahan aset yang dibawa oleh sekutu baru dalam modal keseluruhan dari persekutuan. Kemudian modal sekutu lama akan berubah. Berubah itu bisa bertambah atau berkurang karena adanya bonus atau goodwill. Ya, jadi bisa jadi sekutu lama dengan masuknya sekutu baru yang melakukan investasi, itu sekutu lama bisa juga mendapatkan bonus. Kemudian sekutu baru yang masuk dengan investasi itu, dia akan modal sekutu baru itu akan bertambah sebesar yang dibeli atau yang disepakati bersama. Ya. Kemudian untuk persekutuan terjadi perubahan jumlah dan komposisi kepentingan atau modal dengan adanya sekutu baru. Ya, jadi partnership akan menerima aset yang diserahkan dan partnership juga akan mengalami perubahan pencatatan komposisi dari modal. Kemudian bonus atau goodwill jika nilai aset yang diserahkan lebih tinggi dari kepentingan yang diberikan pada sekutu baru akan diterima oleh sekutu lama. Dan sekutu baru bonus akan menerima bonus jika nilai aset yang diserahkan lebih rendah dari kepentingan yang diterima. Dan bagi persekutuan, bonus atau goodwill akan diakui sebagai penambahan aset
dan modal sekutu. Ya, jadi ini apa namanya? Ketentuannya gitulah. Investasi aset sekutu baru dengan adanya bonus. Bonus diakui ketika nilai aset yang diinvestasikan tidak sama dengan kepentingan modal yang diberikan kepada sekutu baru. Ya, jadi akan ada catatan adanya bonus kalau aset yang diinvestasikan itu tidak sama dengan kepentingan modal. Kepentingan atau modal yang diberikan kepada sekutu baru. Jika nilai aset itu lebih besar dari kepentingan yang diberikan pada sekutu baru, itu bonus akan diberikan bagi sekutu lama. Sekali lagi, jika aset itu lebih besar dari kepentingan yang diberikan pada sekutu baru, maka artinya ada pemberian bonus bagi sekutu lama. Tapi sebaliknya, jika nilai aset itu lebih kecil dari kepentingan atau modal yang diberikan pada sekutu baru, maka bonus itu akan diberikan atau akan dicatat dengan menambah modal sekutu baru. Bonus bagi sekutu lama akan dibagi sesuai dengan rasio pembagian laba rugi yang disepakati. Ya, jadi bonus bagi sekutu lama itu sesuai dengan persentase tadi ya, rasio tadi. Bonus diakui sebagai tambahan modal sekutu. Jadi kalau ada bonus akan diakui sebagai tambahan modal sekutu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke contoh? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ini ada ilustrasi yang kedua. A, B, dan C adalah sekutu yang berbagi laba dan rugi dengan rasio 50 banding 30 banding 20. Modal masing-masing adalah 40.000, 30.000, dan 30.000. Jadi rasio pembagian laba ruginya 50 banding 30 banding 20. Tapi modal masing-masing adalah 40.000, 30.000, dan 30.000. Para sekutu sepakat menerima D sebagai sekutu baru dengan investasi sebesar 40.000 untuk 25% kepentingan dalam partnership. Jadi ABC sepakat menerima D dengan menyerahkan 40.000, investasi 40.000, tapi dia dapat kepemilikan gitu ya, atau kepentingan 25%. Bagaimana perhitungan dan pembagian bonusnya? Tadi ada investasi yang diberikan oleh D karena dia memberikannya dalam bentuk uang tunai, maka dicatatnya sebagai investasi kas oleh D senilai 40.000. Bu, ini investasi kas. Apakah bisa investasi itu selain kas? Sangat bisa. Jadi misalnya sekutu baru itu datang, dia dengan membawa usaha dagangnya. Jadi sudah punya UD, sudah punya usaha dagang, terus mau gabung ke CV gitu. Berarti yang dibawa kan bukan uang tunai, dia bukan bayar uang tunai. Tapi kan dia bawa aset yang dimiliki sebelumnya, di usaha sebelumnya. Terus ngitungnya bagaimana? PSAK bilang semua transaksi harus dicatat dalam nilai wajar atau nilai buku. Ada yang ingat? Nilai? Wajar. Maaf ya kok saya tidak jelas ya. Wajar, Bu. Nilai? Wajar. Nilai wajar, betul. Ya. Nilai wajar adalah nilai yang muncul saat apa? Bedanya dengan nilai buku apa? Kita tahu nilai buku dari mana? Nilai buku adalah nilai yang tercantum dalam laporan keuangan. Ya. Jadi kalau kita mau tahu nilai aset, ada liabilitas, ada ekuitas atau modal, itu nilai bukunya berapa, itu kita lihat di laporan keuangannya. Tapi kalau kita mau tahu nilai wajarnya adalah
nilai saat aset atau liabilitas atau itu ditransaksikan. Jadi saat itu ditransaksikan, maka itu baru kita tahu nilai wajarnya. Nah, siapa yang berhak untuk melakukan menilai aset itu tuh aset ini tuh nilai wajarnya berapa? Liabilitas ini sebenarnya nilai wajarnya berapa? Nah, ini ada pihak yang punya kompetensi untuk itu yang kita sebut sebagai appraisal. Appraisal itu adalah orang atau pihak yang memang memiliki kompetensi untuk menilai, untuk revaluasi dari aset, liabilitas atau ekuitas suatu perusahaan. Jadi tadi kalau contohnya di sini investasinya pakai kas, tapi kalau misalnya ada sekutu yang masuk dengan membawa usahanya, berarti usahanya itu dia harus direvaluasi. Asetnya sebetulnya berapa nilai wajarnya? Ya, ada aset tetap, ada aset lancar, liabilitas, modalnya direvaluasi gitu. Kemudian baru bisa dicatat di sini, oh ini yang diserahkan itu investasinya senilai sekian gitu, ini nilai wajarnya. Oke, kembali ke sini. Tadi D itu datang dengan melakukan investasi kas senilai 40.000. Disepakati bahwa dengan membawa 40.000 itu, D akan mendapatkan 25%. Berarti 25% dari total modal sekutu lama. Ya. Berarti berapa tadi? Sekutu lamanya 40, 30, dan 30. Berarti 25% dikali 40 ditambah 30 ditambah 30. Berarti 25.000. Tadi D menyerahkan 40.000. Sehingga bonus untuk sekutu lama itu adalah berapa yang diserahkan itu 40, tapi dapatnya hanya 25. Tadi kan ini. Kalau nilai aset itu lebih besar dari kepentingan yang diberikan, dan maka bonus itu untuk sekutu lama. Berarti ini, aset yang diberikan 40, tapi D hanya menerima 25, berarti selisihnya, ini asetnya lebih tinggi, berarti selisihnya akan diberikan kepada sekutu lama. Ya, jadi manakala aset itu lebih tinggi dari kepentingan yang diperoleh, maka bonus akan diberikan kepada sekutu lama. Dan perhitungan alokasi bonusnya, sekutu A tadi kan gini, perhitungan dan pembagian bonus serta jurnal untuk mencatat maksudnya itu dipengaruhi dari persentase pembagian laba rugi. Ya. Tadi A 40%, B 30%, C 30%. Bonusnya 15.000, berarti sekutu A mendapatkan 40% dari 15.000, sekutu B mendapatkan 30% dari 15.000, sekutu C mendapatkan 30% dari 15.000. Ya. Jurnal untuk mencatat masuknya sekutu D, ada kas masuk senilai 40.000, itu dicatat untuk menambah modal A 6.000, modal B-nya 4.500, modal C-nya 4.500, dan muncul modal untuk sekutu baru senilai 25.000. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana teman-teman yang lain? Mau ditanyakan ke Bu Ernawati dulu? Nanti filenya saya kirim ke Pak Ilham ya, bisa kok di-share nanti ke teman-teman nanti. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Saya kalau di kelas saya gini Pak Ilham, ini kuliah, jadi kalau ditanya jawab, kan bukan lamaran. Kalau lamaran tuh kalau ditanya diam, tapi kalau kuliah ditanya jawab. Kalau pas sama anak-anak saya sih.
Ayo, dijawab ayo. Maksudnya biar nggak serius-serius gitu. Karena kalau sudah bekerja itu memang effortnya beda ya Pak. Kuliah sambil kerja itu effortnya beda karena mereka memang sudah dari pagi sampai sore sudah energinya itu sudah dipakai untuk bekerja sehingga kalau kuliah itu ya memang fight-nya tuh memang harus lebih. Ya Bu, kelihatan nih muka-mukanya muka-muka lemes semua tuh Bu. Kalau kita lihat kan Bu. Tuh. Enggak ya Mbak ya. Ayo Mbak. Oke tidak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Jadi itu adalah tadi sudah 2 contoh masuknya sekutu baru dengan melakukan pembelian dan melakukan pembelian kepemilikan dan melakukan investasi. Jadi ada bedanya. Kemudian contoh yang ketiga, investasi aset sekutu baru masih dengan bonus. Hanya saja asumsinya adalah kepentingan untuk sekutu D adalah 50%. Jadi kalau tadi soal yang tadi ilustrasi yang kedua tadi adalah sekutu D masuk dengan mendapatkan kepentingan 25%. Sekarang bagaimana kalau sekutu D ini masuk dengan janji akan mendapatkan bagian itu 50%. Tadi masih investasi kas oleh sekutu yang masuk senilai 40.000. Kemudian atas 40.000 yang diserahkan oleh D itu dia dijanjikan akan mendapatkan 50%. 50% dikalikan dengan total modal yang dimiliki oleh sekutu lama itu berarti 50% dari 40.000 ditambah 30.000 tambah 30.000 ada 50.000. Nilai aset yang diberikan ini lebih kecil dari kepentingan yang didapat. Jadi kebalikan dengan yang tadi ya. Jadi kalau nilai aset yang diberikan itu lebih besar dari kepentingan yang diperoleh, maka bonusnya akan diberikan kepada sekutu lama. Tapi kalau aset yang diserahkan itu lebih kecil dari kepentingan yang diperoleh, maka jika muncul bonus, bonus itu akan diberikan kepada sekutu baru. Ini ada selisih 10.000 dan itu akan diterima oleh sekutu baru. Bagaimana alokasi bonus pemberian bonusnya? Tadi sesuai dengan proporsinya. Tadi A 40% dari bonusnya 10.000, kemudian B 30% dari bonusnya 10.000, C 30% dari bonusnya. Sehingga jurnal untuk mencatat masuknya D adalah D datang dengan membawa kas, artinya kas bertambah senilai 40.000. Kemudian karena 10.000 ini adalah bonus yang diberikan kepada sekutu baru, maka modal masing-masing sekutu lama akan berkurang sebesar alokasi tadi. Jadi modalnya A akan berkurang 4.000, modalnya B berkurang 3.000, modalnya C berkurang 3.000. Dan akan muncul catatan baru atas modal D senilai 50.000. Gitu ya. Jadi ini terlihat bagaimana saat adanya sekutu baru itu masuk dan dia memberikan aset, berarti terjadi penambahan aset. Implikasi manajerialnya bagaimana kalau dari contoh ini ya? Ini begini ya, mungkin kalau teman-teman yang di kelas sore itu sudah kerja, tapi mungkin juga apa namanya, kepengen punya usaha sendiri gitu misalnya. Ini bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi kalau punya CV gitu, saat mau menerima anggota baru atau yang disebut kalau secara akuntansi sebagai sekutu, itu dia harus yang bagaimana gitu. Dipertimbangkan dia itu kalau mau menambah aset berarti berapa investasinya. Terus dia minta berapa persen kepentingannya gitu. Jangan sampai kemudian dengan masuknya sekutu baru yang sepertinya dia itu sudah memberikan tambahan investasi kepada perusahaan yang sudah kita bangun, sudah kita jalankan, tapi justru malah mengurangi modal kita gitu ya. Ini bisa jadi bahan pertimbangan ya, karena kan
Kalau akuntansi itu, kalau di dunia kerja itu kan sudah tidak lagi apa gini. Tujuannya bukan buat ngafalin jurnal gitu ya. Karena kalau yang hitung-hitung begini kan kerjanya kalkulator kan ya. Dan kita akuntan ini kan bukan kalkulator ya. Jadi kita posisinya pada bagaimana memutuskan suatu kebijakan gitu. Jadi memahami materi seperti ini itu untuk melihat, oh kalau ada gini, berarti ini yang mesti kita lakukan biar tidak terjadi ini gitu ya. Gitu. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, tolong saya dipotong nggak apa-apa ya. Bu, saya mau bertanya gitu, dipotong di jalan nggak apa-apa. Ibu maaf, saya dengan Iya, Yeni. boleh. Silakan Mbak Untuk Yeni. kasus 3 ini, Bu, izin bertanya. Mm-mm. Kan Ingat. itu bonusnya 50% ya, Ibu ya. Mm-mm. Apa ada syarat ketentuan, Bu, untuk memenuhi syarat dari bonus 50% itu? Dan ada batasan nggak, Bu, atau jumlah minimum gitu yang harus diinvestasikan? Ya. Terima Salah, kasih. Oke, salah satu kelemahan persekutuan adalah tadi tidak ada beda antara dompet pribadi dan dompet usaha. Gitu ya. Jadi manakala terjadi keuntungan dalam persekutuan, yaitu akan masuk ke dompet pribadi. Tapi kalau ada permasalahan di persekutuan, maka sekutu itu harus mau nomboi secara pribadi. Jadi tidak ada batasan mau berapa persen. Tapi biasanya kalau ada tambahan sekutu yang masuk dan dia minta persentase yang besar, kalau tadi kan kalau yang contoh kedua tadi kan hanya minta kepentingannya 25%, tapi dia ini kan sampai di sini kan sampai 50%. Bisa jadi ABC sekutu lama itu menerima kehadiran D yang meminta untuk mendapatkan bagian 50% karena D ini tidak hanya memberikan tambahan berupa modal. Jadi oke, ini D juga kasih duit kan 40.000, ada tambahan modal. Tapi kok dia mau nerima teman yang baru gabung itu tapi minta bukan share ya, kalau share itu kan PT ya, minta bagian yang tinggi gitu, 50% kan tinggi. Itu bisa jadi D ini masuk di persekutuan itu tidak hanya dengan membawa duitnya dia yang 40.000, tapi dia mungkin orangnya pinter. Dia membawa ini ada ilmu, misalnya, oh mestinya kalau mesin itu pakai yang teknologi ini, jangan pakai yang begitu. Jadi dia punya tambahan keahlian yang lain gitu. Atau dia punya jaringan. Jadi nanti untuk mengembangkan usaha, nanti kamu bisa tak kenalin ke sini. Dia bisa support soal ini. Nanti saya punya relasi yang ini, kolega saya di tempat yang lama, dia bisa bantu ini apa gitu. Jadi ada poin tambah yang dibawa oleh D, sehingga dia masuk itu kok diizinkan oleh ABC untuk mendapatkan bagian yang tinggi. Gitu. Karena biasanya untuk jangka panjang, siapa sih D itu membantu dari sisi tidak hanya pendanaan tapi juga dari sisi yang lain gitu. Jadi kalau ada minimal maksimal, kalau untuk persekutuan tidak ada. Begitu Mbak Yeni, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Ibu, untuk yang hal ini tuh apa ada, Bu, pajak yang diterapkan dalam investasi ini, dan apa ada juga konsekuensinya dalam pajak yang perlu dipertimbangkan gitu? Kan cukup besar ya 50% itu. Pajak apa ya Mbak? Kalau Untuk investasi, bonusnya, ya investasi bonus ini. oh, oh, ya itu nanti ya. Itu kalau pembagian itu nanti. Ya, pajak itu mungkin pajak kaitannya dengan penghasilan gitu kali ya. Dari 50% penghasilan yang diterima, berarti otomatis kan juga PPh-nya juga lebih tinggi kan. Kalau untuk penghasilan, PPh-nya PPh 21 itu. Itu bukan yang ditanyakan. Saya salah jawab tidak? Iya, betul, Ibu. Oke, ada. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Izin Ibu. Ibu, saya Susi izin bertanya, Bu. Siapa? Mbak Susi, oke. Ya, tadi kan ini tentang syarat-syaratnya. Kalau saya berarti kalau misalnya bonus dan GoTool itu masih bisa berlaku nggak sih, Bu, apabila sudah ada ketentuan model persekutuannya? Bonus itu kan muncul saat ada sekutu baru masuk, ini kan bisa muncul bonus. Cuman perlakuan akuntansi atas bonusnya itu bagaimana itu tergantung dari selisih tadi. Jadi kalau asetnya lebih tinggi dari kepentingan yang diterima, maka bonus itu akan diberikan kepada sekutu lama. Tapi kalau nilai aset yang diberikan itu lebih kecil dari kepentingan yang diterima, maka bonusnya itu akan diberikan kepada sekutu baru. Jadi bonus atau disebut goodwill, tapi ini di sini lebih tepatnya sebagai bonus, itu akan muncul kalau ada selisih ini. Hanya bagaimana pencatatan, kalau ada investasi tambahan. Ya, kalau ada investasi tambahan, karena kan ini tadi, sekutu baru itu muncul, masuk, itu kan bisa karena membeli, bisa karena melakukan investasi. Kalau ada investasi, maka kita lihat selisihnya, perlakuan bonusnya bagaimana. Gitu Mbak Susi? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya, Bu. Sebentar Mbak Susi belum. Nanti kalau Mbak Susi sudah selesai, sudah paham dengan yang ditanyakan, oke boleh, monggo. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Silakan Mbak Adista. Iya Bu, ini kan tadi D itu dapat bonus ya Bu. Nah, Karena kalau D dapat bonus karena dia kan minta bagian presentasinya kan besar. D itu dapat bonus karena aset yang dia berikan itu lebih kecil dari Kecil. kepentingan modal yang diterima. Ya, Aset yang diberikan itu lebih kecil dari kepentingan yang diterima, maka sekutu baru akan dapat bonus. Terus gimana? iya. Terus kan tadi alokasinya kan ke sekutu ABC. Nah, itu tuh mengurangi modalnya ABC atau ABC-nya itu nombok, Bu? Ini mengurangi. Ya. Jadi nih, saat investasi yang diberikan oleh D itu lebih kecil dari kepentingan yang diterima, maka selisihnya akan diberikan kepada D kan sebagai sekutu baru. Nah, itu karena D itu menerima bonus, maka itu akan mengurangi. Nih, makanya untuk jurnalnya modal jadi sekutu lama itu akan ke debit. Modal itu akun bersaldo debit atau kredit? Modal adalah akun bersaldo kredit. Sehingga kalau mau diberkurangkan dicatat di sisi debit. Pemberian bonus untuk sekutu baru itu mengurangi modal yang dari sekutu lama. Itu Mbak Adista atau ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Bu, makasih Bu. Oke. Kalau soal persentase tadi ya, pembagian persentase 40 30 30 itu disepakati di awal gitu. Nah, nanti setelah ini misalnya D masuk, nah itu nanti persentasenya disepakati lagi berapa gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Sekarang investasi aset sekutu baru dengan goodwill. Kalau tadi bonus, ini sekarang kita bahas bagaimana dengan asumsi goodwill. Goodwill itu apa?
istilah yang biasa diberikan untuk apa? Kalau mendengar kata goodwill, apa yang ada dalam benak kalian? Kalau dalam laporan posisi keuangan atau neraca, goodwill itu dicatat di mana? Kalau ada yang masih ingat, persamaan dasar akuntansi itu apa? Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Betul. Aset adalah liabilitas ditambah ekuitas. Goodwill itu di kamar yang mana? Di bagian ekuitas. Di bagian? Di debit, Ibu. Aduh, kok maaf ya. Ini lagi azan ya. Bu Ira masih di kampus belum? Masih di kampus belum azan? Debut aja kalau nggak bisa bersuara. Nggak, mungkin apa sinyal saya yang jelek kali ya Pak. Jadi saya mungkin yang tidak jelas. Goodwill itu masuk di aset Tak berwujud. tak berwujud, intangible asset ya. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Dengan asumsi goodwill, setoran sekutu baru adalah sebut saja X persen dari total modal persekutuan baru. Atau total modal sekutu partnership lama adalah 100% minus X dari total modal sekutu partnership baru. Saya ulangi, kalau investasi aset sekutu baru dengan mempertimbangkan goodwill. Dengan asumsi goodwill, setoran sekutu baru adalah X. Jadi sekutu baru masuk dengan setoran X persen dari total modal. Berarti total modal sekutu partnership lama adalah 100% dikurangi X. Goodwill ditentukan berdasarkan selisih antara modal sekutu partnership baru dengan modal sekutu yang real. Saya ulangi. Goodwill ditentukan berdasarkan selisih antara modal sekutu partnership baru dengan modal sekutu real. Penentuan goodwill, modal sekutu partnership baru, persekutuan baru, 100 per X dikali investasi sekutu baru. Modal sekutu real itu dari modal sekutu lama ditambah investasi sekutu baru, ketemu modal sekutu partnership baru dikurangi modal sekutu real, itulah goodwill. Ya. Saya ulangi, menghitung goodwill adalah dari modal persekutuan baru yang dihitung dari 100 per X. X itu berapa? Prosentase dari yang diterima oleh sekutu baru yang masuk. Dikali berapa investasi sekutu baru. Dikali berapa investasinya. Kemudian dikurangi dengan modal sekutu real. Yang menghitungnya dari modal sekutu lama ditambah investasi sekutu baru. Itu ketemu goodwill. Ini contoh soalnya. Astagfirullah. P, Q, dan R adalah sekutu yang berbagi laba rugi dengan rasio 4:4:2. P, Q, R. 4:4:2. Modal masing-masing 200.000, 200.000, dan 100.000. S disepakati masuk dengan investasi sebesar
150.000 dengan dapat 20% kepentingan. Ya, S masuk, dia menambahkan investasi 150.000, dapat 20%. Bagaimana kalau seperti ini menghitung goodwill yang muncul karena masuknya sekutu baru? Pak Ilham di sini azan, saya izin sebentar ya, mute sebentar ya. Ya, baik Ibu. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Tadi sampai ini ya, perhitungan goodwill ya. Kekecilan ini ya. Kelihatan nggak? Sudah terlihat Ibu. Tapi kecil ya. Jelas nggak? Jelas Bu, di HP kami bisa di Bisa zoom. ya? Iya, bisa Oke. di zoom, Bu. Oke, oke. Aman. Ya. Jadi, astagfirullah, kepencet. Jadi, ada sekutu baru masuk dengan membawa tambahan modal. Assalamualaikum.
Dengan membawa tambahan investasi, sehingga perhitungan untuk modal partnership atau persekutuan yang baru, tadi rumusnya adalah 100% dibagi berapa kepentingan yang diperoleh oleh sekutu baru yang masuk. Tadi sekutu baru S tadi masuk dengan mendapatkan 20, berarti 100 dibagi 20 dikali berapa investasi yang diserahkan. Tadi 150.000. Berarti ada modal partnership baru, persekutuan baru senilai 750.000. Kemudian kita menghitung berapa modal partnership real setelah S ini masuk. Tadi punyanya P itu 200.000. P tadi ya, kemudian 200.000 PQR. R-nya 100.000 dan masuk S itu dengan membawa 150.000. Sehingga totalnya 650.000. Sehingga selisih dari modal partnership baru dengan modal partnership realnya yang diakui sebagai goodwill senilai 100.000. Perhitungan alokasi goodwill artinya masing-masing sekutu itu menerima berapa. Untuk P itu sesuai dengan rasio tadi 40%. Sebentar ya. Duh, maaf ya kok banyak iklan ya. Wah, tadi didapat goodwill senilai 100.000. Dan bagaimana menghitung alokasi goodwill itu untuk masing-masing sekutu sesuai dengan rasio tadi ya. Jadi sekutu P akan mendapatkan 40%-nya, Q akan mendapatkan 40%-nya, R akan mendapatkan 20%-nya. Ayat untuk mencatat investasi, kok ini O? S maksudnya kok jadi O? Ada tambahan kas masuk 150 dan dicatat sebagai modal sekutu S, ini S ya, maaf, 150. Dan jurnal untuk mencatat goodwill tadi kan sebagai aset, berarti dia adalah akun bersaldo debit dicatat goodwill, dan akan menambah masing-masing modal dari sekutu lama senilai tadi, sesuai rasionya tadi, prosentasenya tadi. Itu untuk pencatatan kalau terjadi goodwill. Untuk goodwill ada yang mau ditanyakan? Jadi selain bonus, karena adanya beda investasi, karena adanya investasi yang diberikan oleh sekutu baru, juga ada catatan atas munculnya goodwill. Ini tugas sih, nggak usah. Itu adalah materi untuk pembubaran persekutuan. Kita tetap lanjutkan yang likuidasi ya Pak Ilham. Boleh Bu, nanti kita akhirin tapi 2 menit lagi udah mau habis ya. Oke, ya, Nanti jam 6 kurang 5 deh Bu ya. boleh. Hmm. Oke. Saya lanjutkan untuk yang likuidasi.
Salah, bukan ini. Kok ini? Yang bentuknya PDF tadi mana? Bisa terlihat screen saya? Lihat, Bu. Bisa ya. Ya. Oke. Jadi bedanya dengan pembubaran, likuidasi adalah kejadian akuntansi di mana persekutuan sudah tidak lagi beroperasi, artinya sudah tutup gitu ya. Jadi operasi berhenti gitu. Dan kalau terjadi likuidasi itu bagaimana? Ada beberapa pengertian alasan gitu, kenapa sampai terjadi likuidasi. Ini tadi sudah pembubaran ya. Sekarang kalau likuidasi ada, jadi saat perusahaan itu akhirnya tutup, itu bagaimana proses yang harus diselesaikan. Ada 4 tahap yang harus dilampaui sampai kemudian akhirnya suatu persekutuan itu benar-benar dinyatakan berhenti atau likuidasi. Itu yang pertama, menghitung dan membagi laba atau rugi persekutuan. Jadi, kondisi terakhir sebelum likuidasi, itu persekutuan harus menghitung berapa labanya dan berapa ruginya, dan itu harus dibagi. Metodenya, pembagian labanya sesuai dengan rasio-rasio tadi. Kemudian menguangkan atau menjualkan semua aset selain kas. Jadi kalau masih ada aset yang lain yang tidak berupa kas, maka asetnya itu harus dijual, harus diuangkan gitu. Karena harus segera dibagi. Dan hal yang harus dilakukan setelah perusahaan itu punya uang adalah membayar hutang kepada pihak ketiga. Semua liabilitas jangka pendek, jangka panjang harus dilunasi dengan uang yang dimiliki. Dan kalau uang yang dimiliki itu masih sisa, maka itu baru bisa dibagikan kepada sekutu. Jadi setelah punya uang, kewajiban yang pertama harus dilakukan adalah bayar hutang dulu. Setelah hutangnya lunas semua, baru kemudian dibagi kepada sekutu. Penggolongan likuidasi itu ada 2. Likuidasi sederhana berarti langsung. Ini punya uang dibagi selesai. Ini punya uang bayar utang terus kalau masih sisa dibagi selesai. Tapi seringkali perusahaan tidak sesederhana itu dalam menghadapi permasalahan. Jadi untuk menjual aset itu kan juga sesuatu yang tidak gampang. Gitu. Karena belum tentu orang butuh, belum tentu harganya cocok gitu, sehingga kemudian harus menjalani yang likuidasi berangsur. Jadi aset ini dijual cukup sekian bayar utang sana. Terus coba aset ini lagi yang dijual untuk bayar utang sana. Gitu. Jadi tidak bisa langsung terselesaikan dalam satu tahapan, sehingga harus berangsur. Itu bedanya likuidasi sekaligus atau sederhana dan yang likuidasi berangsur. Contoh yang pertama adalah jika semua sekutu modalnya bersaldo positif. Artinya tidak ada yang bersaldo negatif. Sekutu bersaldo positif itu artinya tidak ada yang menomboi dari kantong pribadi gitu. Tapi kalau ada sekutu yang bersaldonya negatif, artinya sekutu itu masih nomboi dari kantong pribadi. Persekutuan ABCD dengan para sekutu A, B, C, dan D membagi laba atau rugi dengan rasio 15, 20, 35, 30. Pada awal tahun tersebut sepakat untuk dilikuidasi. Neracanya ada ini, ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Ini neraca sebelum likuidasi.
Kemudian dari kasus itu semua aset non-kas, ada ada piutang, persediaan, aset tetap itu kemudian direalisasi, dijual gitu. Ketemu uangnya 235. Semua utang dilunasi dan sisa kas dibagi kepada sekutu. Ini adalah tahapan atau kertas kerja yang harus dibuat dalam rangka untuk menyusun laporan likuidasinya. Jadi di atas itu adalah akun-akun di dalam laporan keuangan, kemudian untuk modal disertai dengan prosentase dari kepentingan masing-masing sekutu, kemudian dari akun-akun itu ada saldonya berapa, ada kas sebelum realisasi ada berapa, aset non-kas berapa, ditulis semua di awal. Kemudian mulai ada realisasi. Saat aset yang non-kas itu bisa direalisasi yang pertama, kemudian aset non-kas ini kemudian berkurang, dia akan bertambah menjadi kas, sehingga kasnya menjadi bertambah karena penjualan aset non-kas. Kemudian itu modal dari masing-masing sekutu juga akan mulai berkurang. Kemudian saldo setelah realisasi tadi kasnya 25 bertambah karena realisasi 235. Kenapa ini menjadi 235? Karena aset non-kasnya tadi berkurang karena untuk Pak, saya kok jadi keburu-buru ya karena kurang 5 menit. Ya karena tadi saya berusaha untuk ngomong lebih cepat kok tadi kok tidak bisa lebih cepat ya. Atau begini saja, kalau memang ini nanti filenya saya kirim ke Pak Ilham, nanti silakan bisa disampaikan ke mahasiswa. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang seharusnya saya sampaikan, bisa ditanyakan langsung kepada saya, boleh, tidak apa-apa. Iya, baik Ibu. Terima kasih ya Bu atas Karena kayaknya kalau dilanjutin juga ini juga nggak bakal selesai sejam ya. iya, betul sekali, betul, betul, betul. Iya. Ya Bu, jadi tadi teman-temannya kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa dilanjutkan bersama ya, mungkin di kelas Ibu yang berikutnya atau segala macam gitu. Yang pasti kita sudah menyelesaikan lah ya untuk kelas hari ini terkait dengan likuidasi persekutuan. Nanti dan pembubaran ya Bu ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ernawati Budi Astuti yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kelas kita hari ini. Bagaimana teman-teman? Seru diajar ibunya? Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma satu pertemuan aja ya. Main ke Semarang yuk. Tuh diajakin sama ibunya ke Semarang. Pak, saya izin bisa ini ya bareng-bareng foto ya. Oh iya Bu, baik Bu. Ini juga tadi saya lagi mau foto, saya foto juga Bu ya. Kita foto ya teman-teman bersama ya. Yuk. Oke, teman-teman sekalian. Mana nih? Yeni, Diva, mana Diva? Nah, ini dia. Ya, pasang muka senyumnya yang manis semua. Saya screen capture ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ernawati Budi Astuti yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kelas ini. Izin kita tutup kelasnya hari ini Bu ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya Pak Ilham dan mohon dimaafkan penyampaian materinya kok nggak selesai, dimaafkan ya. Insya Allah kita ada umur panjang, bisa ketemu lagi. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ilham. Sehat-sehat semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Makasih Pak. Ya, main-main ke Semarang. Ya, Bu. Ya, baik Bu. Ya.